Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi linguistik yang berjudul Taturul Lugah Al-Arabiyah Tarikhiyan min haitsu nash'ah war riwayah. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Salah satu keistimewaan manusia adalah dibekalinya kemampuan untuk berpikir dan mengungkapkan pikirannya melalui bahasa. Bahasa manusia jauh berbeda dengan bahasa makhluk lain, karena manusia memiliki bentuk bahasa yang unik disebabkan oleh keberagamannya. Salah satu contoh dari satu kelompok dan kelompok yang lain memiliki bahasa yang berbeda. Perbedaan inilah menjadi problem dalam berinteraksi antara satu sama lain. Seiring dengan itu, muncul pemikiran untuk mencari persamaan-persamaan universal yang terdapat pada semua bahasa. Upaya ini melahirkan sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan linguistik. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu linguistik atau ilmu lugah. Berangkat dari definisi. Secara etimologi, linguistik diserap dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris, linguistik artinya ilmu bahasa. Kata linguistics kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Sedangkan secara terminologi, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Adapun literatur berbahasa Arab, salah satunya yaitu Atiyah, menyebutkan bahwa ilmu lughah huwa ibaratun anid dirasati al-ilmiyah lughah fa huwa ilmun yatanawalul lughah mawdu'an lahu, di mana sebuah istilah tentang pengkajian secara ilmiah terhadap bahasa, yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Memperhatikan definisi di atas tersebut, terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara definisi yang satu dengan yang lain dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan linguistik atau ilmu lughah. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa linguistik adalah sebuah ilmu yang mengkaji bahasa secara internal dan ilmiah. Dengan kata lain, pengkajiannya hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu sendiri. Di antara keutamaan bahasa Arab ialah yang pertama, diturunkannya Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab. Yang ketiga, dalam mendirikan atau melaksanakan peribadatan sholat menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional di samping Spanyol, Prancis, Cina, dan Inggris. Bahasa Arab juga menjadi salah satu bahasa resmi PBB. Lebih dari 1 miliar muslim berdoa dan beribadah dengan bahasa ini setiap harinya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk resmi ditetapkan sebagai bahasa internasional. Yang pertama yakni penuturnya banyak. Jumlah penutur bahasa Arab yang begitu banyak ini sekitar 242,391 juta membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan untuk menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi PBB. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan dipahami. Lalu, bahasa tersebut digunakan di negara-negara di luar negara tersebut. Contohnya, tidak hanya digunakan pada negara itu saja. Dan yang keempat, negara tersebut harus memiliki stabilitas ekonomi politik seperti Indonesia yang masuk ke dalam 20 besar negara dunia yang memiliki stabilitas ekonomi politik yang baik. Dan yang terakhir,
Saya akan menjelaskan asal-usul bahasa Arab. Ada banyak teori tentang asal-usul bahasa ini sebagai pendapat. Ada yang menyatakan, yang pertama, telah ada semenjak Nabi Adam. Allah telah mengajarkan pengetahuan tentang nama-nama kepada Nabi Adam. Pernyataan tersebut merupakan interpretasi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam ditafsirkan sebagai bahasa Arab. Jadi, bahasa ini merupakan bahasa pertama yang digunakan manusia, kemudian berkembang menjadi berbagai cabang baru. Lalu yang kedua, bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik. Bahasa Semitik merupakan turunan rumpun Afroasiatik. Bahasa ini memperanakkan 400 jenis bahasa, salah satunya rumpun bahasa Semit yang menjadi tempat bernaung bahasa Arab. Dan rumpun bahasa Afroasiatik ini juga disebut sebagai Afrasian. Menurut para ahli modern, bahasa di dunia awalnya berasal dari daerah asal mula manusia pertama menetap, yaitu sekitar Asia dan Afrika. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Arab, sejarah perkembangan bahasa Arab. Di sini ada 6 periode. Yang pertama, periode Jahiliyah. Bangsa Arab memiliki tradisi sastra yang sangat tinggi, di mana sangat membanggakan syair-syair dan pidato. Bahkan tak jarang mengadakan kegiatan festival syair, di mana setiap kabilah mengirim utusannya yang terbaik. Dan pada masa ini, bahasa Arab telah memiliki nilai kesusastraan yang tinggi, tetapi didominasi pada tataran lisan saja, karena budaya tulis-menulis belum terbina dengan baik. Lalu periode yang kedua yakni periode permulaan Islam. Perkembangan bahasa Arab sangat pesat pada saat turunnya Al-Quran yang membawa banyak kosakata baru. Selain itu, budaya tulis-menulis juga mulai berkembang dengan baik. Tradisi ini berlanjut pada masa Umar bin Khattab dengan ditulisnya Al-Quran dalam satu kesatuan. Penyebaran Islam ke beberapa wilayah pada zaman ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa Arab. Yang pertama yakni perluasan wilayah membawa keuntungan. Keuntungan ini guna menyebarkan Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dan pengaruh yang kedua yaitu keterbatasan kosakata. Dalam keterbatasan kosakata ini dapat membahayakan bahasa Arab karena dengan itu dapat tergerus di wilayah-wilayah tertentu yang baru ditundukkan karena pemaksaan penggunaan bahasa Arab. Namun, sejarah membuktikan bahwa bahasa Arab mewarnai bahasa wilayah yang ditaklukkannya, bahkan menggauli bahasa lokal yang berkembang saat itu. Proses Arabisasi ini berjalan dengan sempurna pada fase ketiga, tepatnya Khalifah Bani Umayyah. Perkembangan bahasa Arab di fase ini ditutup dengan upaya kodifikasi bahasa Arab pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, periode Bani Umayyah. Pada masa ini, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik, kerajaan menyatakan dengan keras bahwa bahasa resmi kerajaan menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, dominasi bahasa-bahasa lain di wilayah kekuasaan semakin tergantikan oleh adanya pernyataan keras dalam penggunaan bahasa Arab. Selain penetapan sebagai bahasa resmi, pada masa ini juga diadakan pergantian mata uang yang mana berisi tulisan-tulisan Arab dan penyempurnaan bahasa Arab dan beserta kosakatanya, sehingga
Pada masa Bani Umayyah, bahasa Arab memiliki istilah-istilah yang cukup memadai di bidang hukum, tata negara, retorika, dan lain-lain. Meskipun terdapat kekurangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa ini memberikan sumbangan yang cukup baik dalam pengembangan bahasa Arab yang selanjutnya dikembangkan oleh Khalifah Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya periode keempat, periode Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah dilakukan pembedahan Al-Quran untuk pengembangan berbagai disiplin keilmuan seperti filsafat, kedokteran, matematika, antropologi, astronomi, dan teologi, sehingga bahasa Arab mengalami perkembangan istilah baru seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa Arab juga mengalami perkembangan dari sisi pengajarannya, yakni dengan mulai adanya pembukuan bahasa Arab Fusha sehingga dapat dipelajari oleh siapapun dan berkembang meluas. Yang kelima, periode pasca abad 5 Hijriah. Bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa resmi pemerintahan pasca runtuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah dan terpecahnya kekuatan politik Arab menjadi Bani Saljuk dan Turki Utsmani. Bani Saljuk mendeklarasikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi, sedangkan Turki Utsmani menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa resmi pemerintahan. Dan sejak itulah bahasa Arab menjadi terdesak dan tidak lagi digunakan hingga abad ke-7 Hijriah. Dan yang terakhir, periode pasca runtuhnya Turki Utsmani. Setelah sekian lama pada posisi terdesak, ada upaya menghidupkan kembali bahasa Arab oleh kalangan intelektual Mesir dengan beberapa langkah. Di antaranya langkah-langkah yang pertama yaitu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sekolah dan perkuliahan. Yang kedua, menghidupkan kembali budaya penggunaan bahasa Arab Fusha. Yang ketiga, gerakan penerbitan buku-buku Arab. Selain itu, para cendekiawan Muslim juga melakukan counter terhadap pendapat-pendapat yang bertujuan menjatuhkan bahasa Arab, yakni dengan mendirikan Majma' al-Lughah al-Arabiyah di Mesir dan juga mendirikan lembaga pendidikan pengajaran seperti pendidikan bahasa Arab di Al-Azhar Mesir. Lembaga ini bertugas menjaga kemurnian bahasa Arab Fusha dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan langkah-langkah jalur pendidikan yang ditempuh oleh intelektual Muslim tersebut, bahasa Arab perlahan kembali mendominasi negara-negara Arab meskipun belum sampai titik sempurna seperti masa keemasan pada Daulah Abbasiyah. Hingga saat ini, lembaga pendidikan bahasa Arab sudah menjamur di dunia, bahkan tidak hanya di negara-negara Arab saja, namun juga terdapat di negara-negara non-Arab seperti Indonesia, Malaysia, bahkan Korea. Pembagian bahasa Arab di sini ada dua, yakni Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Arab Baidah adalah bahasa Arab prasasti yang biasa juga disebut dengan istilah Arabia an-Nukusi, karena informasi tentang bahasa ini hanya diperoleh melalui tulisan pada prasasti atau lempengan batu. Dialek bahasa yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dialek Lihyaniyah yang dinisbahkan pada suku Lihyan. Bahasa Arab Baidah berdiam di sebelah utara Hijaz. Suku Lihyan atau yang menempatinya suku Lihyan diperkirakan prasasti tertua setelah abad kedua sebelum Masehi dan yang termuda yaitu pada sekitar abad ke-6 Masehi. Yang kedua, dialek Samudiyah yang disandarkan pada suku Samad. Suku Samad diperkirakan mendiami wilayah Hijaz dan Najd. Prasasti dalam bahasa Samad kira-kira pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Lalu yang ketiga, dialek Safawiyah. Prasastinya didapati di daerah Safa. Penulisan prasasti ini diperkirakan antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi.
Eno Littman memperlihatkan bahwa huruf-huruf tersebut mendekati dengan huruf samad. Sedangkan Arab Bakia adalah bahasa Arab yang masih dipakai oleh bangsa Arab dalam kesusastraan, tulisan, dan karangan. Bahasa ini tumbuh di negeri Hijaz dan Najd. Kemudian tersebar ke seluruh daerah-daerah yang pernah memakai bahasa Semit dan Camit. Bahasa Arab yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sekarang atau yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi mulanya hanya tumbuh dan berkembang di wilayah Najd dan Hijaz. Namun, selanjutnya penyebaran ke berbagai daerah-daerah seperti Emirat Arab, Palestina, Yordania, Syria, dan lain-lain. Bahasa ini digunakan dalam pergaulan sehari-hari seperti berdagang, bermasyarakat, dan dalam pemerintahan. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab Bakiyah. Dengan sendirinya, kaum muslim waktu itu berusaha mengetahui bahasa Arab bagi yang bukan penutur bahasa Arab Bakiyah. Yang selanjutnya, bahasa Arab menjadi warna dalam pergaulan mereka sehari-hari, sehingga bahasa-bahasa sebelumnya juga dipakai tidak lagi dipergunakan. Di samping faktor agama, juga faktor politik, otomatis bahasa lainnya akan mati dengan sendirinya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.